Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidi wa yaj'alna. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Adik-adik dari berbagai kampus yang saya banggakan dan saya hormati dan saya cintai atas kegigihannya di dalam mengembangkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha adik-adik diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lembaga dakwah kampus menjadi lembaga terdepan, menjadi lembaga yang seharusnya dijunjung tinggi, menjadi lembaga yang seharusnya dipasok melalui dana maupun subsidi dan lain sebagainya. Jadi lembaga dakwah kampus dari manapun ada kata dakwah itu selalu menjadi lembaga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, dilebihkan terhadap umat-umat yang terdahulu itu karena apa? Apa sebabnya? Sekarang kita membahas atau kita berbicara kayaknya kita di kampus kan. Kamu ngaji malam Rabu udah hasil tahu. Sekarang karena ini lembaga dakwah kampus, sekalipun saya tidak pernah tidak ada S-nya. Jadi tidak apa-apa lah sekali-sekali kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Siap. Kenapa kita diutamakan? Kenapa umat Nabi Muhammad diutamakan terhadap umat-umat yang terdahulu? Kenapa? Mahasiswi sekaligus mahasantri. Kenapa umat Nabi Muhammad menjadi umat yang didahulukan, menjadi umat terdepan, menjadi umat yang terkemuka melebihi umat-umat terdahulu? Apa sebabnya? Ya kan? Apa? Kenapa? Kenapa? Ialah mahasiswa, mahasiswa sekaligus mahasantri. Kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebihkan dari umat-umat terdahulu, mendapat menjadi umat prioritas? Kenapa diprioritaskan terhadap umat-umat terdahulu? Padahal umurnya pendek, amalnya sedikit, tapi melebihi orang-orang yang amalnya 1000 tahun. Kenapa? Karena sering toladan. Ya mungkin saja. Tapi jawabannya ada dalam Al-Quran. Sering kita baca. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kita umat Nabi Muhammad jadi umat yang terbaik? Kenapa Allah prioritaskan kita terhadap umat-umat sebelumnya? Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik kata Allah dalam Al-Quran. Kenapa kalau kita menjadi umat yang terbaik? Kenapa? Why? Limada? Ish fihim? Ayu syai'in fihim? Kenapa menjadi umat terbaik? Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan manusia, sebaik-baik umat. Alasannya kenapa? Sebabnya kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ada dua, mengajak kepada yang ma'ruf, dan yang kedua mencegah dari yang munkar. Jadi umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik karena salah satunya adalah urusan dakwah. Jadi urusan dakwah ini urusan yang paling tinggi, urusan yang paling prioritas, sehingga orang yang mengemban tugas dakwah dimanapun pasti Allah mengangkat derajatnya. Sehingga Allah utamakan dia dalam Al-Quran, kalian adalah umat terbaik. Apa sebabnya? Karena sebab dakwah.
Mengajak orang kepada amar ma'ruf, dakwah atau tidak? Dakwah. Dakwah. Imtena dengan sembahyang, dakwah atau tidak? Dakwah. Dakwah. Yang barat dengan nyenum, pokok botol, dakwah atau tidak? Dakwah. Yang barat dengan beraya, dakwah atau tidak? Mencegah orang dari pacaran, dakwah atau tidak? Dakwah. Dakwah. Ngajak orang senyum, dakwah atau tidak? Dakwah. Ngajak orang sedekah dan lain sebagainya, setiap perbuatan baik yang kita ajak orang itu dakwah. Sehingga ini umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik karena sebab dakwah. Tugas dakwah adalah tugas yang sangat-sangat tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi karena dakwah ini Allah sebarluaskan agamanya. Coba lihat agama nabi-nabi terdahulu. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, dahulu ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Nabi tapi tidak punya pengikut satupun. Ada nabi yang hanya mempunyai 2 pengikut. Ada nabi yang hanya mempunyai 3 pengikut. Ada nabi yang hanya mempunyai beberapa pengikut. Nabi. Tapi sekarang jangankan nabi, umat Nabi Muhammad, satu saja umat Nabi Muhammad tidak pengikut. Sekarang Ustaz Abdul Samad umpama tidak subscribe-nya berapa? Hah? Berapa juta? Nah itu juta. Mami, ayah anda kan? Berapa pengikutnya? Berapa sudah alumni yang di sini? Berapa penggemarnya beliau? Anda narak nani. Seandainya sekarang ada yang menghina beliau, kira-kira berapa ribu orang, bahkan jutaan orang di seluruh dunia akan membela beliau. Ya umat Nabi Muhammad. Maka pantas Rasulullah mengatakan ulama ummati ka'abiyah Bani Israel. Ulama umatku sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Sama. Kalau derajat tidak bisa. Seperti nabi-nabi Bani Israel. Ada begitu. Kalau nabi-nabi Bani Israel tidak bisa disamakan nabi. Tidak mungkin sama kalau nabi. Tapi di sini seperti nabi-nabi Bani Israel dalam arti dari segi pengikut umatnya saja, apalagi nabinya. Pengikutnya bisa seperti nabi-nabi terdahulu sekarang, bisa 1-2 guru pengikutnya hanya 1-2 orang, bisa satu ustaz yang jadi followernya cuma 1. Saya umpamanya berapa follower saya? Kalau saya buka sekarang di Facebook umpamanya apa? Facebook, Instagram. Kalau sekarang sekiranya saya buka, paling beberapa orang. Syukur kalau saya punya follower 100, alhamdulillah. Saya punya santri di rumah itu ada 40 orang. Karena baru saya buka, baru setahun saya merintis. Saya punya santri di rumah itu 40 orang. Alhamdulillah. Kata Rasulullah kan tadi, nabi-nabi terdahulu umatnya ada yang tidak punya umat, ada yang umatnya hanya 2 orang, ada yang umatnya hanya 3 orang. Tapi kita alhamdulillah, sekalipun kalau bahasa kita pegang-pegang kayak gini kan, depan itu enggak hidupnya. Apalagi sekelas kayak Anda di bawah. Lebihnya umat Nabi Muhammad. Jadi tugas dakwah ini semoga tugas yang sangat penting, tugas yang sangat inti, tugas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalian masuk ke dalam ruang lingkup daftar atau keanggotaan lembaga dakwah kampus. Ini lembaga yang berada di dalam naungan kampus yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah ini tidak pernah memandang sedikit atau tidak. Jadi kita dakwah jangan pernah melihat banyak dan sedikit. Jangan pernah berkecil hati ketika yang datang teman kita dakwah 1 orang. Jangan pernah berkecil hati. Kata Tuan Guru Alwi, Guru almarhum, tetap ngaji doang bahasa. Sekik datang ngaji, 2 datang ngaji, bila datang tetap ngaji. Jadi jangan sampai ada 2 gara-gara yang hadir hanya 3 orang peramunya. Gara-gara hanya 3 orang yang lagi berangkat aja, lewat ngaji. Ini kan batal. Niat baik bukan melihat 2-3 orang. Jangan terpukau hanya kepada kuantitas.
Karena sekarang kan kita banyak lebih melihat kepada kuantitas ketimbang kualitas. Mana lebih penting? Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Dua-duanya. Kualitas penting dua-duanya. Tapi kalau kita memilih, harus memilih yang satu. Apple to apple. Ya kan? Kalau memilih mana yang lebih baik? Ya kualitas. Kalau kita lihat dari zaman dahulu, bayangkan ulama zaman dahulu dia punya murid 2-3 orang, tapi dia gembleng betul-betul sehingga dia keluar masuk jadi ulama. Orang-orang dahulu ketika mengeluarkan seorang murid, satu orang murid itu ibarat universitas, bagikan universitas sekarang. Kalau kita melihat mengambil contoh ulama, salah satu ulama seperti Imam Al-Ghazali disebut Hujjatul Islam. Zaman dahulu semua ilmu dia kuasai. Jangankan ilmu agama, ilmu umum dia pelajari. Zaman kita sekarang, abad-abad terakhir ini, beberapa tahun yang lalu meninggal dunia Syekh Abdul Hamid Fisik dari Mesir. Itu semua ilmu dia pelajari. Fisika dia kuasai sampai mahir, dia betul-betul mempelajarinya. Dia belajar semua ilmu. Di satu sisi dia juga adalah seorang ulama, di satu sisi dia juga orang ulama besar, adalah seorang ulama besar. Jadi intinya maksud saya jangan pernah berkecil hati sekalipun yang hadir cuma satu orang. Karena dakwah tidak melihat 1-2 orang. Dan malu. Apalagi kalau kayak teman-teman tabligh kan, berarti batur-batur jamaah tabligh ini. Berani? Ayo siapa yang berani kayak jamaah tabligh? Ayo berani ya. Assalamualaikum, datang ke rumah orang kan, getuk pintu orang. Assalamualaikum, masing-masing. Kalau ada jamaah tabligh umpamanya, kenapa? Di sana ada kata dakwahnya, jamaah tabligh. Anti tabligh apa? Penyampaian adalah jamaah dakwah sebenarnya. Saya pernah ikut, pernah diajak ke rumah-rumah. Siapa yang punya mental seperti mereka coba? Saya waktu di Jakarta, saya di salah satu di Kampung Makassar, itu di Jakarta, bukan Kampung Makassar, dekat Halim Perdana Kusuma. Saya tinggal di sana kurang lebih 3 bulan. Di Jakarta Timur saya 3 bulan, keliling-keliling waktu di Jakarta. Waktu saya di Jakarta, saya diajak sama teman-teman dari jamaah tabligh. Ayo Ustaz, katanya, temani kita. Nanti kalau ada yang nanya tentang hukum, Ustaz bisa jawab. Katanya. Kita, ini teman-teman kita, tidak ada yang ahli kalau di bidang hukum. Katanya. Begitu kita ikut, saya ikut, udah. Ada tugas jaulah namanya kalau di teman-teman dakwah itu ada jaulah. Apa ada jaulah? Keliling, iya kan? Keliling. Bayangkan saya diajak, saya disuruh di depan untuk ketuk pintu orang aja, orang sholat ke masjid. Saya tidak tahu harus ngomong mana. Tadi saya tidak terbiasa, sudah tugas ambil saja. Antum aja yang sudah benar-benar. Setiap rumah dia ketuk. Assalamualaikum. Ada apa? Ini penemuan apa yang kita bilang? Kita temukan banyak sekali pengalaman di sana. Ada teman-teman itu begitu dibukakan pintu karena tahu itu adalah jamaah tabligh langsung disiram pakai air. Ada yang sengaja tak mau dibukakan pintu, macam-macam. Ada yang keluar dipototin, mengapa? Saya tahu. Ada sholat masjid, ya jalan aja. Pas saya pergi, assalamualaikum. Ada yang cepat buka pintu. Saya dari belakang aja, malu. Dan terbiasa. Gimana kata teman-teman ini? Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Kebetulan kami di sini di kampung Bapak sedang silaturahmi dan kami nginap di masjid Bapak. Mohon nanti supaya Bapak bisa berkunjung ke masjid untuk kita sama-sama sholat berjamaah. Kemudian nanti ada bayang, kemudian kita sholat isya. Setelah itu alhamdulillah ada rezeki kita makan-makan setelah itu. Ini metode dakwahnya teman-teman jamaah tabligh. Bahkan ada yang lebih hebat caranya mengaji. Jadi dimuliakan karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus banget. Jadi jangan sampai kita suzon terhadap umat muslim.
Jadi sekali lagi intinya jangan pernah berkecil hati dalam hal dakwah ataupun mengaji. Tetap kalian akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengemban tugasnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi dakwah. 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak nyapa. Bayangkan dakwah Nabi berapa tahun? 23 tahun kan? Nabi berdakwah selama 23 tahun. Umur Nabi 63 tahun. 40 tahun Nabi itu baru diangkat menjadi Rasul. 13 tahun Nabi di Mekah itu dakwah semua. Belum ada perintah yang lainnya. Belum ada perintah puasa. Belum ada perintah sholat secara keseluruhan. Belum ada perintah zakat dan lain sebagainya. Perintah-perintah fardu-fardu itu diwajibkan diperintah Rasulullah ketika berada di Madinah. Sehingga 13 tahun Nabi hanya berdakwah. 13 tahun berdakwah kemudian pergi ke Madinah. Madinah itu 10 tahun Nabi menyampaikan tentang isi syariat. Jelas apa? Syukuri dan nikmati. Alhamdulillah ya Pak Ketua. Mudah-mudahan diberkahi. Amin. Dan lembaga kita lembaga dakwah kampus. Alhamdulillah saya berterima kasih atas undangannya sekali lagi saya sampaikan. Berhubung kita ini kan doa bersama untuk kesehatan ayahanda mukarram, tapi karena saya tidak bisa hadir dari tadi maghrib, berhubung jadwal saya dari tadi ada dari tadi sore sebenarnya jadwal ada tapi terhalang karena hujan. Jadi maghrib nggak bisa hadir karena nggak mungkin ditinggalkan acara di rumah. Jadi sekarang saya bisa hadir. Tadi juga sebenarnya saya ada jadwal saya malam ini. Karena kita janji 1 minggu bahkan lebih dari 1 minggu kan, ada jadwal saya di sini di penentu di Japon, ada jadwal saya sekarang, tapi saya sudah telepon saya tidak bisa hadir. Kemudian jadwal saya di Sulsel juga ada malam ini bertepatan juga. Nah tapi saya tidak bisa hadir. Kayak ini jadwal di sini saya cuma di sini saya lewat saja masuk pas telepon tadi dua kedua. Nah, jadi saya ada acara kebetulan acara kampus. Sekalipun saya tidak pernah kampus, saya tidak tahu kampus itu seperti apa. Saya tidak tahu semester dan lain sebagainya, saya tidak ada pengalaman di bidang itu. Tidak tahu seperti apa di kampus. Jadi kalian ini mendengarkan dari apa namanya, dari yang tidak ada punya S sama sekali. Kemarin ketika ada acara di sini itu kan apa majelis masyayikh pas hari ketika saya nggak bisa hadir itu kan majelis masyayikh. Apa kata yang jadi narasumbernya? Kan 3, yang kedua itu semuanya doktor semua. Yang satu narasumber utamanya itu hanya S1. S1 narasumber utamanya. Yang lainnya doktor semua. Yang narasumber utamanya itu hanya lulusan S1, S1 sebenarnya. Tapi menjadi ketua majelis masyayikh di seluruh Indonesia. Insyaallah. Apa kata beliau? Ya banyak kok. Yang tidak punya S, yang S3 berguru sama yang tidak punya S. Yang tidak punya S. Saya tidak punya S, saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah kampus. Tapi alhamdulillah, sekalipun tidak pernah kampus, yang dulu sempat saya ajar di pondok sekarang rata-rata sudah S2. Sebentar lagi mau S3, sebentar lagi mau S3. Jadi yang jadi patokannya kita kampus, kita belajar bukan untuk mencari ijazah dari gelar, tapi untuk mencari ini. Karena banyak sekali sekarang orang kuliah, orang masuk universitas hanya untuk mencari ijazah. Kenapa sekarang nggak bisa kita masuk apapun instansi tanpa ada ijazah, tanpa ada embel-embel di belakang. Saya dengar mendaftar untuk bisa jadi apa namanya pekerja di pom bensin aja nggak bisa katanya kalau nggak ada ijazah. Saya dengar sekarang untuk S1. Untuk S1, saya dengar untuk yang SD tidak bisa kalau S1 sekarang. Kalau yang di Sanawiyah dan Aliyah kedepannya tidak bisa kalau nggak S2 dan S3 katanya. Kalau sekarang yang dahulunya yang pegawai negeri sekarang di SD masih ada yang hanya sampai kelas 3 SD. Sekarang jadi guru negeri. Termasuk saudaranya mertua saya dari situ ngajak di sini SD bagus ini. Bapak, saudara mertua saya, itu dia
dulu SD-nya sampai kelas 3 SD. Sekarang jadi pegawai negeri ngajar di SD. Padahal tamatkan SD kelas 3, dapat sampai tamat. Tapi dulu diangkat jadi guru negeri. Tapi sekarang tamatkan SD gak tamat. Sekarang angkatkan SD, banyak S2 nganggur, S2. Dulu ada yang datang ke pondok, tukang sol sepatu, ditanya dari mana? Dari bahasanya, soalnya kita dengar dari gaya bahasanya ini orang berpendidikan. Kalau dia cerita, soal di mana dulu Pak? Saya tanya. Dia katanya kalau udah sekolah, kalau nggak salah dia sekolah di Jogja sampai S2. Tapi kerjaannya apa? Tukang jahit sepatu. Kalau S2 sampai luar daerah. Kok bisa saya bilang? Apa nanya ada sih ngajar. Cuma dia bisa tahu ya. Ini kerjaan sampingan saja. Jadi itu kan suatu hal, tidak ada masalah. Kalau dulu tamatan SD bisa di mana saja, sekarang tidak bisa. Zaman sudah berbeda. Jadi supaya tidak terlalu jauh pembahasan kita, jadi alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul mendoakan guru mulia kita, Ayahanda Al-Mukarram, pengasuh pembina pondok pesantren Komarun Muda Baru, yang mudah-mudahan beliau sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan beliau. Beliau sekalipun agak kurang sehat, tapi alhamdulillah masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seumur dengan Kiai Sahal Mahfuz yang di Jawa. Beliau sesepuh kita di Indonesia, salah satu aset kita di Indonesia. Jadi aset kita di Lombok itu khusus. Aset di Lombok, ulama kita yang tertua sekarang, sesepuh kita yang tertua di Indonesia itu ada di Lombok. Itu Ayahanda Al-Mukarram Suriah Husain, pengasuh kota pesantren Komarun Muda Baru. Jadi beliau salah satu sesepuh kita, aset negara kita, rahasia di Lombok ini. Ini Lombok ini punya banyak rahasia. Ada sirrul qawi katanya. Sekarang ini rahasia yang banyak disebutkan oleh tuan guru kita sejak zaman dahulu. Saya pernah dengar ada tuan guru, ini tuan guru sepuh yang bilang begini. Ini dahulu ini, tapi masih disampaikan sampai sekarang oleh murid-murid beliau. Di Lombok ini ada dua rahasia katanya yang terbesar. Ada rahasia di sebelah utara, ada rahasia di sebelah selatan. Ada rahasia sebelah utara, ada rahasia di sebelah selatan. Di sebelah utara atau timur utara, apa rahasianya katanya? Rahasia di sebelah timur utara itu ulama-ulama sepuh dahulu menyebut rahasia besar, itu maksudnya Gunung Rinjani, yang dulu dikenal di Lombok ini dengan sebutan Gunung Samalas, ya kan? Ini yang kalau sudah orang-orang mahasiswa lebih tahu daripada lebih paham. Dulu Gunung Rinjani dikenal dengan sebutan Gunung Samalas, yang meletus sekitar abad ke-13, ya kan? Benar? Gunung Samalas itu meletus sekitar abad ke-13, yang mana letusannya itu sampai Eropa, sampai bahkan di Kutub Utara. Dulu di sekitar abad ke-13 di Eropa pernah terjadi tahun ke-8. Kenapa? Sebab letusan gunung. Tapi tidak ada yang tahu gunungnya, letusannya, atau sebab gelapnya Eropa pada abad 13 itu letusan gunungnya, dan tahu mereka berasal dari mana. Tapi alhamdulillah setelah abad 21 tahun 2013 ternyata setelah diteliti oleh ilmuwan yang dari Prancis, ternyata ditemukan asalnya letusan yang menyebabkan Eropa gelap itu ternyata berasal dari gunung yang ada di Lombok. Hasil apa namanya? Erupsi. Hasil penelitiannya kan? Itu kan bisa dibaca di Google. Bayangkan ketika ditemukan bebatuan di Kutub Utara, kok ada bebatuan di sana? Ini bekas letusan gunung. Di mana asalnya? Dicari di seluruh dunia, ternyata ketemu di Lombok. Di mana? Di Gunung Samalas. Sehingga ulama-ulama kita di Lombok menyebut bahwa dulu gunung tertinggi di dunia itu adalah Gunung Samalas yang ada di Lombok. Sekalipun sekarang tingginya kurang lebihnya mencapai 4 kilo atau 4.000 meter, itu tetap disebut gunung tertinggi. Kenapa? Dari segi pulaunya kecil tapi gunungnya sampai 4.000 meter atau 4 kilo.
Sekarang gunung tertinggi di dunia itu Everest kan? Gunung Everest Nepal yang ada di Cina. Itu hampir melebihi 8 kilo kan? Lebih 8.000 meter gunung Everest yang ada di Nepal, yang ada di Cina. Nepal itu suatu negara yang ada di Nepal. Dulu wilayah Cina, sekarang Nepal itu negara sendiri. Gunung Everest yang ada di Nepal itu gunung tertinggi. Tetapi kalau dilihat dari daratnya, sudah bisa kita bandingkan dengan Lombok yang pulaunya kecil tapi gunungnya besar. Ini yang dimaksud oleh ulama kita, tuan gurunya Sirrun Qawin, ada rahasia besar di Lombok itu. Ada rahasia besar di sebelah timur utara, ada rahasia besar di sebelah selatan. Kata orang Arab itu Sirrun Qawiyun. Bahkan kata ulama kita itu di Lombok itu ada Sirrun Qawiyun, ada rahasia besar. Di selatan ada Sirrun Qawiyun. Mana Sirrun Qawiyun di selatan? Di selatan Lombok ini ada Sirrun Qawiyun, ada rahasia besar. Apa maksudnya? Sirrun Qawiyun, kalau bahasanya orang barat itu sirkuit. Itu maksudnya, ini sudah disebut oleh ulama-ulama kita dahulu. Rahasia besar yang ada di Lombok bagian selatan, Sirrun Qawiyun, kata ulama dulu, kata masyayikh kita, ada di bagian selatan. Dulu kan tidak ada yang tahu kalau bahkan dibuat sirkuit, ada rumah sakit dunia. Sekarang ternyata maksudnya ada Sirrun Qawiyun, ternyata ada sirkuit. Kalau bahasa Lomboknya itu sarakuit. Bahasa Lombok. Yang benar kan? Itu orang dulu itu sudah disebut bahwa nanti di Lombok itu ada dua rahasia, Sirrun Qawiyun. Salah satu adalah Gunung Samanas sebelah timur utara, yang sebelah selatannya ada Sirrun Qawiyun yang berupa sirkuit atau sarakuit. Itu yang ada di sebelah selatan. Itu rahasia. Banyak rahasia. Sekarang yang menjadi aset negara kita rahasia yang banyak orang tidak tahu adalah di desa yang terpencil namanya Bagu. Di sana ada Sirrun Qawiyun juga, tapi bukan sirkuit. Siapa yang desa yang terpencil namanya Bagu? Di sana ada Sirrun Qawiyun juga, tapi bukan sirkuit. Siapa yang ada di salah satu pelosok desa yang terpencil? Ada Sirrun Qawiyun, ada rahasia yang sangat besar. Ini bukan saya mengatakannya. Di salah satu pelosok yang ada di Lombok ada rahasia yang sangat besar. Kata Gus Dur, kalau mau cari berkah, itu datang ke Tuan Guru Batu. Gus Dur bilang gitu. Namun ini pintu berkah pasti tidak datang ke Tuan Guru Batu. Kalau mencari berkah di sini, di Batu. Berkah itu di sini. Tapi kalau mau cari berkah, jangan cari berkah di sini itu banyak. Salah paham cari berkah berbeda. Cari berkah di sini di Bagu, cari berkahnya cuma kerja aja. Nggak pernah ngaji, belum tahu berkah. Gimana cari berkah kalau nggak ngaji? Betul. Kata mami itu kan, kata ayah anda al-mukarram Tuan Guru, kunci sukses itu ada berapa? Ada dua kan? Ngaji. Ikhlas dengan khidmah. Dua, saya tambahkan satu dengan sabar. Karena saya dulu pernah gitu di sini. Berkah bang, saya bisa sekolah di luar negeri, alhamdulillah. Saya bisa sekolah di Yaman, saya bisa ke luar negeri, saya bisa belajar di mana, alhamdulillah. Saya pernah ke Dubai, saya pernah di Qatar, saya pernah ke Yaman. Kenapa? Karena ada Sirrun Qawiyun di pelosok desa yang ada di Lombok. Ada rahasia besar yang ada di pelosok desa. Di mana itu? Ayah anda Tuan Guru. Kalau mau cari berkah ada di sini juga. Mumpung ayah anda masih hidup, mumpung anak beliau kata, silakan ambil berkah di sini. Mumpung masih anak beliau. Kalau beliau sudah tidak ada, tidak tahu nanti akan seperti apa. Apakah masih akan seperti ini? Apalagi nanti kalau sudah beliau tidak. Bayangkan kalau kita lihat beliau Ramadan apa sih? Pernah beliau Tanawiyah? Pernah beliau masuk madrasah dia? Pernah beliau masuk perguruan tinggi S2, S3 pernah? Beliau hanya tamatan SD. Beliau hanya tamatan SR, sekolah rakyat, tapi mampu mendirikan universitas dan sekarang ini mau diberikan tanah untuk membuat rumah sakit. Beliau mampu mendirikan universitas, mampu mendirikan rumah sakit, pondok pesantren,
Semua jenjang pendidikan hampir semuanya ada di sini. Siapa yang mendirikannya? Didirikan oleh salah seorang, kalau kita sebut salah seorang yang hanya tamatan sekolah dasar atau sekolah rakyat. Tapi yang dilihat bukan sekolahnya. Memang beliau tamatan SD, tapi beliau sekolahnya di mana? Beliau kan lanjut ke Mekah. Saya tidak pernah saya mengenyam pendidikan yang namanya S1. Saya tidak pernah S1. Jadi saya pernah mendaftar di sini S1 yang jurusan bahasa Arab di sini, sekarang kakak kelas saya. Tapi saya tidak pernah masuk. Saya serahkan ijazah saya, ijazah MA saya, tidak tahu kelanjutan ceritanya bagaimana. Namun beliau urus, alhamdulillah, saya tidak pernah pikirkan. Kalau diurus, alhamdulillah, juga saya tidak pernah. Jadi janji Allah dalam Al-Quran itu ya fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah berjanji bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu dan beriman. Masalah dia itu gelarnya S3-nya atau doktornya dia punya serai doktor, itu bukan menjadi perhitungan, bukan jadi pertimbangan. Saya sering menghadiri acara dan saya menjadi pembicara yang jadi yang mendengarkan para doktor, para rektor. Jadi yang jadi pertimbangannya, yang jadi tolak ukur seseorang itu adalah ilmunya dan keimanan. Masalah gelar itu sangat penting sekarang. Jangan sampai dia nomor 1 sekarang itu. Sekarang ini gelar atau embel-embel di belakang nama itu sangat penting. Tidak bisa kalian masuk di instansi pemerintahan kecuali kalian punya gelar di samping nama kalian. Maka sangat penting. Jadi Ayahanda Mukarram, sekalipun beliau tidak punya gelar apapun, hanya jabatan SR, tapi karena ada sirrun qawiyun, ada rahasia yang besar, sehingga beliau menyebar di mana-mana. Universitas beliau, jenjang pendidikan yang beliau buka hampir semuanya ada. Kenapa? Karena ada sirrun qawiyun, ada rahasia besar yang beliau terima dari mana? Dari guru beliau, dari Al-Mukarram Tuan Guru Saleh Hambali. Bayangkan, satu ulama mampu menciptakan ribuan ulama, tapi ribuan ulama ini belum tentu mampu menciptakan seorang ulama yang sejalan, yang sepadan dengan beliau. Sekarang ayah anda Tuan Guru Darto, bayangkan murid beliau berapa? Berapa sudah alumni Qamarul Huda? Yang kelihatan hanya 1-2 orang. Seorang ulama mampu mencetak ribuan murid, mampu mencetak ribuan ulama. Tetapi ribuan ulama itu belum tentu mampu mencetak satu orang ulama yang seperti gurunya. Hai para beliau kamu, murid beliau banyak. Siapa yang akan jadi pengganti beliau? Allah. Makanya yang beliau katakan dari tadi yang saya sampaikan, itu sirrul qawiyun, rahasia besar itu terletak pada keikhlasan kita di sini dan kesabaran kita di sini, khidmah kita di sini. Jadi kalian para santri, mahasantri ataupun mahasiswa itu silahkan, mumpung ayah anda masih ada, silahkan cari sir beliau, rahasia beliau, berkah beliau. Berkah ada di sini di Qamarul Huda Bangka. Mumpung beliau masih ada, silahkan khidmah di sini, cari ilmu di sini, cari ikhlas di sini, belajar ikhlas, belajar sabar. Kalau saya di sini bagaimana dulu melihat selama saya di sini, selama saya di pondok, bagaimana saya dulu melihat kesabaran beliau. Luar biasa sabarnya. Saya mampu sabar pada beliau. Kalau sekarang santri-santri sekarang mungkin tidak tahu bagaimana beliau. Sempat cerita bagaimana dulu dengan sejarahnya dengan Umi belajar dengan Umi Hussein. Itu sejarah dulu tidak bisa saya lupakan. Sahabatnya beliau luar biasa. Jadi banyak santri yang salah paham, terutama santri laki-laki. Salah pahamnya bagaimana? Dia cari berkah di Bandung, kerja pegawaian, namun di rumah ngaji. Apa kita berkah pegawaian Tuhan dengan ngaji? Berkah, bagaimana cara berkah itu? Berbeda cari berkah, dan apa itu berkah? Yang namanya berkah kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dari mana bertambah kebaikan? Dari itaat dan ikhlas kepada guru.
apa sounding guru? A kata guru, A kita. B kata guru B. Jangan A kata guru kita malah Z. Mending masih C ya. Masih ada lapor-lapornya sedikit, dekat-dekatnya sedikit. Ini guru bilang A, kita malah tidak mau. Makanya pantas apa yang dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab yang kalian pelajari di kitab Kalimul Mukalim. Kebanyakan murid-murid sekarang, kebanyakan murid-murid zaman sekarang sulit dia sampai kepada apa yang dia tuju. Sulit murid-murid sekarang memahami ilmu. Sulit para santri sekarang paham atau sampai kepada ilmu-ilmu yang ingin dia pahami. Sulit mereka bisa baca kitab, sulit mereka bisa nahwu dan lain sebagainya, fikih sulit. Karena apa? Karena sering menyalahi perintah guru. Kalau mau cari berkah, dengarkan apa kata guru. Berkah dicari dengan cara belajar. Di samping belajar, kita juga taat perintah guru. Disuruh ngecor-ngecor. Saya dulu bayangkan, kenapa saya bisa sekarang? Hah? Saya kebanyakan dulu di sawah. Tanya sekarang siapa yang ada di sini yang dulu pernah ketemu sama saya. Saya datang ke pondok yang saya temukan dulu sebelum saya pergi belajar di Yaman. Santri terakhir yang saya temukan dulu itu sudah Ustaz Ansori, Ustaz Hasan. Itu pas dia datang ke kocek-kocek dan di kelas Nawiyah masih ngomong paling ngomong ada Ustaz Hasan. Itu Ansori juga itu. Dia kaca sekelas lah. Itu ingat saya pas saya masih ngajar di kelas 1 dulu. Ansori Hasan. Pondok masih bongo-bongo lah. Saya baru berangkat ke Yaman waktu dia datang. Ya tadi dari Ustaz senior, dari kecil kan? Terus masih kecil. Begitu juga dengan siapa namanya Hamdi. Hamdi itu seangkatan dulu yang sempat saya ajar sebelum saya berangkat di Yaman. Itu yang datang ketika saya berangkat di Yaman. Di atas-atasnya banyak. Jadi rahasia mami itu terkadang kelihatan ketika kita di luar. Ketika kita di luar. Bayangkan, saya kalau ingat pengalaman saya, karena ini sekarang ini kita kan tujuan kita hadir di sini dari lembaga dakwah kampus untuk menganjurkan doa bersama untuk kesehatan ayahanda. Maka ini saya bahas sedikit tentang beliau, tentang ayahanda, supaya kalian tahu bagaimana ayahanda. Saya dulu di sini waktu masih saya pondok, dulu sanawiyah di lapangan. Tahu lapangan? Nah sekarang dibangun dulu lapangan ini, di tengah lapangan itu ada dulu sanawiyah. Masih atap duri, masih atap benteng. Rata-rata pas saya pondok dulu tahun 2000-an masih atap benteng. Marak ke 2000-an? Marak ke 2000? Belum. Marak ke 2000? Belum. Saya sanawiyah dulu tahun 2000-an. Sanawiyah dulu kamarnya masih di sini. Kelasnya masih di tengah lapangan itu, masih pakai genteng. Semua pondok-pondok ini dulu masih pakai genteng. Kalau ini genteng tempat kita ngaji dulu, sekarang kolam dulu. Dia dapat koper nanti. Mandi. Lagi. Kalau udah ngaji saya dulu di sini, mandi di kolam, ngaji. Ada wakaf di sini, dia terkira biasa bolos untuk ngaji. Di sini sudah masih ingat dulu. Jadi pengalaman saya yang dahulunya yang rata-rata dapat juara 1 di pondok dengan santriwati yang dahulu dapat juara 1 di pondok, yang juara umum di pondok maupun di kelas di madrasah, rata-rata yang rajin kerja. Rata-rata yang rajin kerja, yang rajin khidmah di beliau, di ayahanda tuan guru. Saya rajin khidmah hanya di tuan guru dan ayahanda, pimpinan pengasuh. Dia yang selalu menonjol, baik di madrasah, baik di pondok maupun di kampus. Ini realita dan pengalaman saya. Karena experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi saya lihat dari pengalaman saya ketika saya masih mondok, saya dulu alhamdulillah, saya juga bingung kenapa saya sering juara 1. Padahal saya kalau ujian ataupun saya lagi semester rasa ngarang-ngarang doang, jujur saja sekali. Dari sanawiyah, aliyah, lupa nggak? Maka karena juara sedikit, juara 1, juara 2.
uang 703 sekali beli nilai. Kenapa? Padahal setiap saya datang semester, saya jujur kalau semester. Di sini letak keajaiban kejujuran. Setiap saya semester tidak pernah saya bawa namanya buku. Supaya kalian kesini belajar dari pengalaman. Setiap saya semester, saya belajar jujur. Tidak pernah saya bawa buku. Tidak pernah saya bawa catatan di tangan saya, di rambut saya. Tidak pernah saya bawa catatan. Tidak pernah saya bawa rumus. Saya datang ke madrasah, saya datang ke sekolah, saya datang masuk kelas semester. Wah, apa salah? Tidak pernah. Tiba-tiba setiap semester, setiap pembagian rapor tuh saya bersama tulis. Dulu yang isi diniyah, yang isi pengajian tiap malam ayah anda dan guru. Ini berkah. Selesai saya ngaji di ayah anda dan guru, saya ngaji lagi di sini. Kadang saya ngaji ke Musalah di Ustaz Mujahidin BD. Tahu kan Ustaz Mujahidin? Saya ngaji Nahu di Ustaz Mujahidin. Selesai saya di Ustaz Mujahidin, saya belajar lagi di pondok, ngaji sama Ustaz pondok. Bayangkan semalam itu saya ngaji di 3 tempat. Semalam, setiap malam itu saya ngaji sampai jam 11. Saya sorenya saya sudah belajar, tapi malamnya ngaji sampai jam 11. Ini pengalaman. Kenapa saya ceritakan? Supaya menjadi pelajaran. Jadi cari berkah, jangan sampai tidak ngaji. Cari berkah saja di pondok, ngaji tidak, susah juga. Salah nih. Jadi cari berkah di pondok juga harus ngaji, mengikuti pemahaman orang-orang Mesir, karena Imam Syafi'i orang imam besar. Saya datang ke Mesir, kata Imam Syafi'i, saya menurunkan untuk menyamakan pemahaman dengan orang Mesir. Karena Imam Syafi'i mujtahid, tidak sama ilmunya dengan orang-orang Mesir pada waktu itu, sehingga beliau datang ke Mesir turun. Itu sekelumit tentang bagaimana agar kita mengambil hikmah dari beliau, mengambil berkah, belajar keikhlasan, belajar kesabaran dari ayahanda Tuan Guru. Coba belajar di sejarah hidup ayahanda. Dulu Mami, kalau dengar sejarahnya Mami, beliau kan dulu pas di pondok beliau tidur, dengan ngaji beliau tidur. Kamu tak kira Mami lari kanan? Dulu ayah anda ketika ngaji di depan Tuan Guru Saleh Hambali Dokter, beliau tidur. Orang sedang ngaji beliau tidur. Dibangunkan sama teman-temannya. Apa kata Tuan Guru Saleh Hambali? Adian batur hadap kanan. Kepala batur duduk ayah anda hadap. Kenapa? Karena Tuan Guru Saleh tahu malamnya itu beliau begadang ngaji, begadang murojaah. Namun nanti kalau sekarang, sekarang lain bahasanya. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang tidur ngaji di pagi hari, malamnya kenapa? Ali terumpi burung kan? Gibah kan burung. Dia pada pondok paling senang gibah. Apa tadi? Anak pondok paling senang gibah kalau malam. Kalau telat tidur anak pondok biasanya banyak juga gibah. Tapi apa katanya anak pondok? Wah, aku cerita ada ibu dia girang penuh. Anggap saya rasa dia girang penuh, ya gibah. Apapun kalau kita ceritakan teman kita, memang ada sifat itu pada dirinya, dan kalau dia dengar dia tidak suka, maka termasuk gibah. Seandainya dengar si traos, iwan gibah. Jadi anak pondok termasuk, kenapa anak pondok itu sulit sampai, kenapa anak pondok itu sulit paham, kenapa anak pondok itu sulit ngerti, karena sering ngerumpi batur saja ente. Namun beda jelas pada ngerti, jelas pada paham, jelas sampai ingin kepada memahami ilmu-ilmu yang dipelajari, jangan suka ngompat. Jadi gila raus pak. Dengar. Jadi ini hanya sekedar pengalaman untuk kita ambil pelajaran. Dulu memang saya sorenya tidak ngaji, siangnya saya tidak ngaji, tapi malamnya kita ngaji. Sehingga apa? Pernah juga kejadian sebagaimana Don Dakok dulu. Ketika saya ngaji di masjid pengajian berjumat, masih sekarang. Masih. Masih. Saya ingat dulu pengajian malam Jumat. Saya biasanya kalau sholat mesti di belakang mami. Saya dulu. Kalau sholat maghrib biasanya di belakang mami Tuan Guru. Begitu selesai sholat,
ketiduran. Saya tak biasa kemudian mami. Saya tidak tahu sampai selesai, sampai orang semuanya sudah di belakang. Malam Jumat kan penuh ngaji, dengan ngaji kali budi. Saya tidur di depan mana? Sampai berapa menit itu, hampir 15 menit, tidak jadi ngaji. Nunggu saya bangun. Kenapa? Dulu kau berontak nggak sih mami? Dengar sama duduk. Tidak ada yang bangunkan saya. Segitu banyak orang itu semuanya sebenarnya apa namanya? Jengkel dia saya tidur di depan. Karena saya sholat di belakangnya mami. Begitu selesai sholat saya tidur. Ambil kerok. Ambil kerok. Mami diam saja. Kenapa? Karena mami tahu saya dari pagi sampai sore itu saya kerja. Jadi diamkan sama mami. Adik-adik pasien mami. Ada yang baru mau bangunkan saya. Jamaah pengajian mau bangunkan saya. Apa kata ayah anda? Biarkan tidur adik, tidur adik. Didiamkan saya tidur. Sampai begitu saya bangun orang baru saya bangun. Begitu saya bangun, tak bisa jalan. Ngereneng sebentar, tak bisa bangun saya. Tapi semuanya pada marah sama saya. Kami ayah anda, karena dia tahu. Begitulah kira-kira dulu ketika ayah anda, guru kita mengaji di apa namanya di Bengkel. Beliau tidur umpamanya ketika ngaji, tidak dimarahin. Bahkan teman-temannya jangan bangunkan, biarkan tidur katanya. Kalau sekarang santri kayak gitu, tahu dia tidur. Saya di Yaman ketika ngaji dengan teman-teman kita, bayangkan di Yaman itu mudir dan pimpinan pondok syekh kita, ini pengalaman gitu. Bayangkan saya dengan teman-teman saya ngajar itu begini. Saya kalau duduk mesti di paling depan. Yang di depan itu pada ngorok semua ngaji. Di Yaman ini. Di depan mas saya ngaji, di depan guru ngorok, terok pada ngaji. Tadi si guru, kenapa? Karena kita belajar, kerjanya malamnya capek. Terus bangun 30 menit sebelum azan harus sudah bangun. Terus wirid, terus sampai siang. Terus kita ada istirahat sampai tidur dulu ngaji. Sampai terbit matahari kita ngaji. Pada lemes semua. Aja. Tapi alhamdulillah begitu dibaca kita paham semua. Itulah makna daripada berkah. Mau dapat berkah, ngaji males. Pegawai anda berbuat. Berbeda berkah. Kalau berat kan di pondok. Nah, nanti maksud saya ini pengalaman. Jadi pengalaman yang saya pelajari dari beliau, dari kedasan beliau, kesalahan beliau, terutama khidmah. Itu kita belajar khidmah dari baku. Alhamdulillah sekarang dengan berkat khidmah, tahu tukangan, balik kalau datang ke rumah saya buat sendiri. Kali ini nak pindah diri tukangan esak. Saya cari pelajar, saya jadi tukang di rumah. Tukangan diri, tahu tukangan diri, apa belum tahu. Baca kita main. Datang dengan Arab, awam besar Arab. Datang dengan Inggris, speak English, no problem. Kenapa? Harus serba bisa, itu santri. Serbuk, selama betul tahu. Ini bahasa Arab, dia tahu. Bahasa Inggris, dia tahu. Suruh nyampe akan bahasa Indonesia, dia bagi mental, ya kan? Nah, itu kita perlu lagi. Sabaran beliau, khidmah kita belajar dari ayah anda. Dan guru bagaimana beliau dulu khidmah kepada gurunya sehingga belajar khidmah kita. Jangan malas-malas kiai dengan apapun yang guru kita perintah, jangan malas-malas. Dede takut-takut, dede malas kaje dede jijik namun ada perintah si guru. Naik berberuan karena pondok ini gitu. Guru pondok perempuan ini bagaimana toiletnya, WC-nya. Bayangkan ketika saya disuruh bersihkan toilet perempuan santriwati, dia narak kait ke apapun. Saya tidak temukan apapun untuk angkat sekop, tidak ada apa-apa, tidak ada. Saya angkat pakai tangan saya. Selokan, doang. Dia long time dia. Doang air saya apa, baik. Saya angkat pakai tangan saya. Bayangkan saya cuci pakai sabun, selaput si kosong, gimana dinikah baik. Apa kata ayah anda?
Oh, mama jadi dokter, memang cocok jadi dokter. Oh, jadi dokter. Tapi tidak jadi dokter saya. Jadi dokter. Tapi kata beliau cocok jadi dokter. Itu apa namanya rahasia daripada khidmah. Jadi jangan pernah malas. Santri diajak ngobrol, santri tempuh lalu buat bini, jangan malas. Di sana ada jadi berkah. Jelas. Jadi mas santri maupun santri silahkan ambil keberkahan dari beliau. Mumpung masih hidup, jangankan bertemu dengan orang yang soleh, menyebut orang soleh turun rahmat. Inna dzikris sholihin tanazzalu rahmat. Ketika menyebut orang soleh akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berada di samping orang soleh. Makanya teman-teman santri dan penemunya, terutama teman-teman dari lembaga doa kampus, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mari kita dekatkan diri kita kepada orang-orang soleh, jangan pernah menjauh dari orang-orang soleh. Ada yang bisa nyanyi? Ada? Coba nyanyi bareng-bareng obat hati. Alhamdulillah, luar biasa. Yang jadi intinya tadi di kalimat terakhir, orang soleh jadikah, namun dengan soleh bina kawan, insya Allah kita ketularan namun dengan soleh kajian berkawan, insya Allah kita juga duduk orang. Intinya banyak berteman dengan orang soleh. Namun bergaul ke jemaah ke soleh, insya Allah soleh. Namun bergaul ke ayah anda, insya Allah jadi berguru. Ya? Namun bergaul ke jemaah sah. Jadi orang yang terhadap dengan bodoh. Namun bergaul, jadi kalau di jemaah kemudian mau bergaul kenapa? Susah. Aik aja dia jadi bergaul dengan soleh, bergaul dengan dia soleh jadi jelas. Allah alam bisawab. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi. Kalau yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada lembaga dakwah kampus untuk terus berjuang demi kemaslahatan dakwah dan mudah-mudahan jaya sukses dalam mengemban tugas dakwah ini dan mendapat sanjungan insyaallah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.